轻举妄动啊！我跟你说，愁死了。可爹，娘，前辈，小友将本公主什么要求我都能答应。不要为这悔根之事付出代价。真的出啊！管你是哪个门派。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan dilancarkan rezekinya. Amin guys. Kali ini konten berbeda ya, yaitu konten spoiler. Sebelum itu kilas balik untuk part sebelumnya. Wang Lin yang sudah mengambil alih tubuh Ma Liang, kini dia sudah mendapatkan beberapa informasi kalau murid akan segera dipulangkan. Dan inilah kesempatan dia untuk ikut keluar juga ya. Dia pun langsung menemui si penelan jiwa yang tidak menyangka kepada Wang Lin kalau dia ini benar-benar bisa melakukannya. Dia juga akan membantunya, tetapi tidak sampai di area transfer karena itu terlalu berbahaya untuk mereka ya. Dan juga Wang Lin langsung menemui 3 temannya, senior Yang, Chou Chi-hong, Ling Tao, tetapi identitasnya itu sudah dicurigai sejak para pengembara jiwa sama sekali tidak menyerang mereka selama terbang. Alhasil mereka malah menjadi budak dari Wang Lin atau nyawa mereka berada di tangan Wang Lin ya. Tetapi memang dia tidak ada niatan untuk menghabisi mereka bertiga. Bahkan mereka disuruh untuk pergi duluan saja. Lalu juga Wang Lin berjuang keras untuk keluar dari sana, seperti menggerakkan 2000 jiwa pengembara sampai menggunakan alam ekstrimnya. Dan dia pun berhasil keluar dari sana guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke alur spoilernya ya. Sedangkan untuk Chou Chi-hong dan lainnya, mereka berhasil keluar dari portal array transfer di puncak Hoven atau negara Hoya. Dan para tetua yang sedang menunggu para murid lainnya, terutama dengan tetua paling dihormati adalah Ho Hongfei. Dia melihat array transfer yang mengeluarkan cahaya. Dia melihat Chou Chi-hong dengan lainnya merasa begitu sangatlah lega, di mana Chou Chi-hong ini termasuk muridnya sendiri. Sebetulnya, sejak kepergian dia ke medan perang asing, Hongfei ini selalu khawatir kepadanya ya. Dia juga langsung menghampirinya dan langsung terkejut dengan beberapa harta ajaib yang dia bawa. Bahkan dia juga enggan untuk melepaskannya. Setelah mereka bertiga keluar dari sana, Chou Chi-hong menjadi khawatir kepada Wang Lin. Karena jika dia mati, maka mereka juga bertiga akan mati ya. Sebab jiwa mereka itu berada di tangan Wang Lin. Sembari menunggu Wang Lin keluar, Chou Chi-hong memberitahu keadaan medan perang asing benar-benar begitu runtuh dan kacau. Banyak sekali makhluk aneh muncul. Mendengar itu membuat ekspresi dari Hongfei menjadi begitu suram. Para tetua juga seperti Tang Xiong mempertanyakan keberadaan dari Ma Liang. Tetapi mereka bertiga tidak berani menjawab sama sekali. Sehingga Lin Tao secara tiba-tiba memberitahu kalau Ma Liang masih berada di belakang. Dia akan menyusul. Hal itu juga membuat ekspresi dari Hongfei menjadi begitu senang. Karena Ma Liang juga termasuk murid kesayangan dia ya. Sebab dia mempunyai bakat akar ilahi yang sangat luar biasa. Dan juga akhirnya array transfer menyala kembali, di mana Wang Lin keluar dari sana. Akhirnya juga sudah bisa kembali ke dunia nyata ya. Walaupun ya beda negara guys, dia pun langsung menyapa tetua Hou. Namun dia di sini tidak mau membuang-buang waktunya berlama-lama. Dia pun langsung memberitahu kalau dia ini masih memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Maka dia akan kembali ke sekte jika sudah selesai dengan urusannya. Namun tetua Hongfei sama sekali tidak menahan ataupun mempertanyakan apa yang terjadi kepadanya. Dia membiarkan Wang Lin untuk mengurusi masalahnya terlebih dahulu ya. Singkatnya juga, Wang Lin tiba di sebuah gunung api negara Hoven. Setelah dia melihat sekeliling, Wang Lin tidak sengaja melihat desa yang ternyata itu adalah desa kecil dari Ma Liang. Dia pun penasaran langsung menghampirinya, yang membuat dia merasakan rasa sakit hati ya. Dia perlahan-lahan memasuki desa, dan itu juga membuat dia sangat merindukan rumahnya.
dari suasananya sangatlah mirip dengan tempat tinggal dia dulu guys. Lantas tidak mau tenggelam dengan kerinduan yang begitu berat, dia pun langsung pergi dari sana dan juga memasuki gua gunung berapi. Dia juga langsung menyegel gua tersebut menggunakan batu spiritual agar formasi pertahanannya semakin kuat ya. Dan dia pun memasuki lautan kesadarannya yang kini berubah menjadi laut keemasan ya. Namun sebagian besar lautannya itu ditutupi kabut abu-abu, tetapi dia juga langsung menyingkirkan kabut tersebut. Dia juga langsung memeriksa harta berharga miliknya, yaitu pedang hijaunya serta mutiara surgawi. Beruntung masih ada sih guys, dia juga akhirnya bisa merasakan alam ji atau alam ekstrim ya, yang mulai tumbuh secara perlahan-lahan di lautan kesadarannya. Dia berpikir jika bisa menguasai ini semua, hukum dunia sama sekali bukan apa-apa di matanya. Dia bisa masuk dan keluar dari dunia ini sebebas mungkin ya. Lalu kultivasi dia pun langsung dilanjutkan. Ini adalah tubuh barunya. Dia harus mengulang menaruh mutiara surgawi di beberapa ember air dan langsung meminumnya kembali guys. Dengan ini semua juga, akhirnya dia mendapatkan jawaban. Dia bisa melihat sedikit jiwa baru dari si Tunan. Akhirnya, dia bisa melihat si Tunan kembali ya. Tetapi masih bisa belum tersadar ya. Namun ini juga sudah membuat dia sangatlah senang, karena jiwa baru dari si Tunan ternyata masih ada. Tetapi ukurannya telah menyusut menjadi kurang dari 1/10 ukuran orang normal, atau menjadi begitu kerdil ya. Dan yang membuat dia langsung meneteskan matanya, dia melihat jiwa orang tuanya yang dijaga baik oleh si Tunan selama ini ya. Setelah itu juga, dia melanjutkan kultivasinya dengan meminum air dalam jumlah besar, bahkan sampai 4 ember. Ini tubuh baru ya, dia harus mengulang dari awal lagi. Dia harus bisa berkultivasi dari tahap kondensasi Qi. Namun karena sudah memiliki pengalaman serta tubuh dari Ma Liang yang begitu luar biasa, dia sangat dengan begitu mudahnya untuk memulihkan kultivasinya. Singkatnya, 1 tahun telah berlalu yang dia habiskan dalam berkultivasi. Kini dia sudah mencapai lapisan 15 kondensasi Qi. Dan dalam 2 tahun juga, dia telah mencapai fondasi establishment. Bahkan juga sudah mencapai tahap akhir ya. Memang cepat dan mudah baginya kalau ini. Terlebih seiring waktunya berjalan, akhirnya dia benar-benar menguasai kesadaran alam ekstrim. Dengan hanya itu, dia bisa memiliki peluang 70% untuk menghabisi kultivator formasi inti tahap awal. Dan untuk saat ini, Wang Lin dengan alam ekstrimnya sudah seperti ikan dan air yang tidak bisa terpisahkan sama sekali. Setelah dia selesai dengan kultivasinya juga, dia merasakan ada gelombang panas dari mulut berapi ini. Tanpa ragu sama sekali, dia pun langsung menuju ke sana untuk melihatnya. Secara kebetulan, di luar gunung berapi di sana ada 3 murid sekte mayat. Ingat guys, sekte mayat itu ada di seluruh negara ya. Mereka terdiri dari 2 pria dan 1 wanita yang ingin memasuk gunung berapi dan mengincar yang namanya buah emas terbakar, di mana itu adalah harta yang mereka cari untuk membuat pil harmoni jiwa ya. Namun mereka malah berpapasan dengan Wang Lin yang membuat mereka mengira dia telah mendapatkannya. Tapi itu ada benarnya, karena dia sudah mendahului mereka ya, di mana Wang Lin telah mencabut seluruh akar tubuh emas terbakar yang membuat mereka langsung menyerang Wang Lin. Alasannya, mereka menyerang itu karena Wang Lin mencabut akar buah emas terbakar, di mana tumbuhan tersebut tidak akan lagi tumbuh ataupun benar-benar mati ya. Waduh, Wang Lin cari gara-gara juga. Tetapi tindakan mereka memang sangatlah kasar kepadanya, di mana tujuan Wang Lin mencabut seluruh akar hanya untuk menanamnya kembali ya. Tindakan mereka yang begitu kasar kepadanya membuat Wang Lin langsung marah. Dia mengucapkan,
ambil satu langkah lagi atau mereka akan mati. Ucapan tersebut membuat mereka langsung ketar-ketir. Tetapi ada pria yang bernama Suliko banyak sekali bicara dan banyak bacot ya, membuat Wang Lin kesal, langsung menghabisi mereka bertiga dan menyisakan salah satu peti mati di sana. Yang kita tahu di mana guys, sekte mayat itu mempunyai 2 nyawa. Jika penggunanya mati, maka jiwa mereka akan terserap dari peti mati tersebut dan juga akan mengeluarkan wujud baru. Dan wujudnya itu bernama Yang Xiong, namun dia juga ketar-ketir kepada Wang Lin. Di sini, Wang Lin sama sekali tidak mau mencari masalah baru. Dia akan menanam kembali buah emas terbakar ya. Setelah mereka bekerja sama berdua, menanam selama 4 hari, Wang Lin juga langsung mengirimkan pesan kepada Chou Chi-hong dan lainnya untuk mengirimkan beberapa barang kepadanya ya, seperti batu giok ataupun batu spiritual. Pesan dari Wang Lin membuat mereka bertiga saja langsunglah ketar-ketir. Padahal mereka berharap kalau Wang Lin sudah selesai dengan urusannya di medan perang asing. Tetapi mereka masih terikat yang membuat mereka harus menerima pesan tersebut ya. Singkatnya mereka membawakan barang untuk Wang Lin dan melihat Yang Xiong juga menjadi bawahan dari Wang Lin. Lebih tepatnya nggak bisa kabur sih. Tetapi Chou Chi-hong juga langsung pergi dari sana ya, meninggalkan Wang Lin dan Yang Xiong berduaan saja. Wang Lin juga terbang tanpa tujuan sama sekali, tetapi tak lama kemudian dia juga merasakan ada kelompok dari Yang Xiong yang sedang mencari keberadaannya. Namun, ketika dia sedang asik-asiknya terbang, dia mendengar suara lembut yang memasuki telinganya. Dengan berkata, bisakah dia mengembalikan darah esensi jiwa muridnya? Suara tersebut juga membuat Wang Lin langsung terdiam, karena baru kali ini dia mendengar suara yang begitu manis dan begitu lembut serta enak didengar ya. Dan dia pun langsung melihat seorang wanita yang begitu mempesona berjalan ke arahnya. Ini seperti kayak Dewi Kuan Im Tong guys. Agak-agak serem juga ya kalau bawa-bawa dewa-dewi ya. Tetapi memang sosoknya itu seperti Dewi Kuan Im ya. Tenang, lembut, dan begitu indah guys. Ya perwujudannya seperti itulah ya. Tetapi kalau di sini dia didatangin sama ketua sekte kuil dewa perang sepertinya, dan meminta untuk mengembalikan jiwa dari Chou Chi-hong selaku Wang Lin yang memegang jiwanya guys. Tetapi sepertinya Wang Lin akan memberikannya ya, selama wanita tersebut tidak menyerangnya ya. Intinya Wang Lin tidak akan menyerang jika tidak diserang, begitulah. Dan yang hebatnya di sini, Wang Lin benar-benar bisa mencapai tahap fondasi akhir hanya dengan membutuhkan 3 tahun saja. Emang gila sih. Yang Mimin harapkan itu adalah si Tunan kembali tersadar. Paling dia kaget dengan aksi Wang Lin yang mengambil tubuh seseorang ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di saja dulu untuk video kali ini ya. Semoga kalian bisa menerima alur spoiler ini dan pastinya juga terhibur ya. Semoga saja. Jika memang tidak suka boleh di skip lah. Mimin hanya memberikan wadah untuk para orang yang suka spoiler atau ingin tahu kelanjutannya. Ya walaupun terbatas lah ya dalam videonya, gambarnya, ataupun itulah, tetapi alurnya itu tetap berlanjut ya. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton sampai akhir guys.